Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang mata kuliah kami, yaitu mata kuliah dasar genetika tanaman. Baik, sebelum memberikan penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Widura Ritonga. Ini lahir di Bogor 26 Desember 1987. Ini alamat email saya. Nah, ini kemudian saya S1, S2, dan S3 ini di IPB dengan jurusan pemulihan dan bioteknologi tanaman. Dan ini adalah karya-karya saya bersama tim. Yang pertama, ini yang paling pertama saya peroleh adalah varietas tomat Tora IPB, tomat kelihatan rendah tapi besar-besar. Lalu ada kacang panjang berwarna ungu, ini Flagella IPB, cabai besar non-hibrida, Anis IPB, dan lain-lain. Nah, sekali lagi saya mohon izin untuk menjelaskan mata kuliah dasar genetika tanaman. Ini adalah tim pengajarnya. Yang pertama adalah Prof. Muhammad Syukur selaku koordinator mata kuliah, gitu. Ini yang kiri atas. Lalu ada Prof. Suryono, ada Dr. Hajrial, ada saya sendiri Arga Widura Ritonga, dan yang paling muda ada Ibu Erin Puspitarini. Kemudian yang kedua ini adalah identitas mata kuliah ini, yaitu dasar genetika tanaman dengan kode mata kuliah AGH 210. Ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah kuliah dan 1 SKS-nya adalah responsi. Mata kuliah ini diambil pada semester ganjil, yaitu pada semester 3. Tidak ada prasyarat untuk mata kuliah ini. Kemudian ini adalah tujuan instruksional. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, kami berharap mahasiswa ini mampu mengevaluasi tentang pewarasan sifat berbagai karakter tanaman dalam rangka kegiatan perakitan atau pemuliaan varietas unggul tanaman. Untuk mencapai ini ada 14 kali pertemuan ditambah 1 tes dan UAS. Nah, diharapkan setelah minggu pertama dan kedua, mahasiswa bisa atau mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup genetika untuk pemulihan tanaman. Setelah minggu ketiga, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan tentang bahan genetik, kemudian mahasiswa bisa menguraikan proses ekspresi gen setelah minggu keempat. Setelah minggu ke-5 dan 6, kami berharap mahasiswa bisa menganalisis perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kemudian setelah minggu atau pertemuan ke-7 diharapkan mahasiswa bisa mengaplikasikan dasar-dasar pewarasan Mendel pada suatu percobaan suatu sifat tanaman. Lalu setelah minggu minggu ke-8 ini diharapkan mahasiswa bisa menganalisis adanya interaksi gen yang terjadi pada suatu karakter tanaman. Kemudian setelah minggu ke-9 kami berharap mahasiswa bisa menghitung jarak genetik antara suatu karakter tanaman. Kemudian setelah minggu ke-10 dan minggu ke-11 kami berharap mahasiswa bisa mengevaluasi adanya pengaruh dari berbagai jenis mutasi terhadap pewarasan sifat suatu tanaman. Nah, setelah minggu ke-12 ini kami berharap mahasiswa bisa mengevaluasi pengaruh pewarasan ekstra kromosomal terhadap pewarasan sifat suatu tanaman. Dan setelah minggu ke-13, kami juga berharap mahasiswa bisa menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipe pada berbagai studi kasus, dan mahasiswa bisa mampu mengevaluasi berbagai parameter genetik dari karakter kuantitatif tanaman pada minggu ke-14. Dan setelah itu, sekali lagi kami berharap mahasiswa bisa mengevaluasi pewarasan sifat dari berbagai karakter tanaman dalam rangka kegiatan perakitan atau pemulihan varietas unggul tanaman. Nah, untuk itu ini sudah dibuat ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama akan ada kuliah dengan topik pendahuluan atau ruang lingkup perkuliahan. Kemudian minggu kedua ada arti dan ruang lingkup genetika. Minggu ketiga ada bahan genetik. Minggu keempat ada ekspresi gen, ini oleh Prof. Sobir. Ada minggu kelima ada mitosis dan meiosis oleh Pak Hajrial.
Dan minggu ketujuh ada dasar penguasaan Mendel oleh Muhammad Syukur. Ini adalah koordinator untuk penanggung jawab untuk mata kuliah di kelas ini begitu. Kemudian di minggu ke-8 ada UTS. Nah, setelah UTS ini ada pertemuan ke-8 ada interaksi gen dan keterpautan dan pemetaan genetik masih dengan Pak Syukur. Lalu di pertemuan kuliah ke-10 ada mutasi gen dan mutasi struktur kromosom. Ada juga mutasi jumlah kromosom dan mutagenesis pada minggu ke-11 ini oleh Prof. Suryono. Ada pewarisan ekstrakromosomal juga oleh Prof. Suryono pada minggu ke-12. Dan pada pertemuan kuliah ke-13-14 ada topik genetika populasi dan pewarisan sifat karakter kuantitatif oleh saya sendiri. Nah, ini berikutnya adalah penilaian. Ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah UTS, itu proporsinya 30%, UAS 30%, tugas terstruktur 10%, dan responsi 30%. Ini dari gabungan ini nanti ada huruf kutu, mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika nilainya lebih tinggi atau sama dengan 76, akan mendapatkan nilai AB jika nilainya 70 sampai 75,9, mendapatkan nilai B antara 66 sampai 69,9, mendapatkan nilai BC itu jika 60 sampai 65,9, mendapatkan nilai C antara 46 sampai 59,9, dan mendapatkan D jika di bawah 46. Kami berharap tidak ada yang mendapatkan nilai D pada mata kuliah ini. Lalu ini adalah tugas terstruktur pada mata kuliah ini diberikan setiap akhir kuliah sejak minggu kedua sampai pertemuan terakhir. Dan ini adalah instrumen penilaiannya. Ada 2. Pertama, tentang jawaban atau isi dari tugas yang dikumpulkan dan ketepatan waktu pengumpulan. Ini untuk melatih kedisiplinan dari mahasiswa. Dan ini adalah kriterianya. Lalu, ini adalah responsi. Nah, responsi ini harus 100% masuk. Gitu. Dan hanya 20% ini bisa tidak masuk dengan izin. Misalkan mahasiswa mengikuti PKM, perlombaan, atau sakit. Dan ini adalah instrumen penilaian responsi dari mulai kehadiran, keaktifan dalam responsi, jawaban tugas, karena setiap minggu juga akan diberikan tugas, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Kemudian ini adalah media belajar, ada slide PowerPoint, ada modul, dan ada video. Ini insya Allah setiap minggu akan ada dan kami tampilkan di New LMS. Itu sebelum perkuliahan. Lalu adalah sumber buku ajar, ada buku teknik pemulihan tanaman, karangan Prof. Syukur Prihati, lalu ada buku genetika tanaman, ini oleh Prof. Sober dan Prof. Syukur, dan ini ada breeding field crops, ini oleh Slipper and Pullman. Dan ini adalah sedikit penjelasan tentang mata kuliah dasar genetika tanaman. Bisa mengakses IPB Mobile sambil absen, ya, jangan lupa absen. Saya mohon izin share materi kuliah kita pada pagi hari ini. Ini sangat menarik, ya teman-teman. Ini dia materi kita, yaitu tentang ekspresi gen. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya ya, agar tadi bisa membuat catatan dan lebih fokus. Sekali lagi, niatkan dalam hati kita kuliah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita awali dulu dengan berdoa ya teman-teman ya. Niatkan ibadah supaya bisa bermanfaat dan berkah tentunya ke depannya begitu. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai materi kita hari ini. Ekspresi gen sekali lagi. Nah, ini teman-teman yang penting sekali lagi dalam setiap perkuliahan, ini adalah tujuan instruksional khusus atau capaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah kuliah pada hari ini, kami berharap teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan atau menguraikan proses ekspresi gen. Menguraikan proses ekspresi gen. Dari DNA,
ya sampai terbentuk nanti asam amino dan proteinnya. Ya, jadi bisa menguraikan, bisa menjelaskan. Jadi harapannya teman-teman nanti pede bisa menjelaskan ini ke siapapun, ya baik dengan catatannya yang satu halaman nanti atau sudah tanpa catatan. Wah, itu menarik teman-teman. Ya, jadi ini capaian pembelajarannya. Jadi ini fokusnya teman-teman, ya yang kami inginkan begitu setelah teman-teman ikut kuliah ini. Kalau belum tercapai, sekali lagi, maka tambah lagi belajarnya. Fokuskan lagi belajarnya. Karena masih ada USKS kuliah, 2 jam tatap muka, 2 jam tugas struktur, dan 2 jam lagi adalah belajar mandiri. Itu adalah 1 SKS-nya per semester, teman-teman. Ya. Nah, untuk mencapai hal ini teman-teman, ya, dibagi menjadi 2 sub pokok bahasan, yaitu tentang regulasi ekspresi gen, ya, regulasi ekspresi gen. Regulasi itu artinya proses ekspresi gennya, aturan, ya, ekspresi gen, kemudian sintesis proteinnya. Sintesis itu artinya pembentukan protein. Ya, jadi 2 ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini yang utama teman-teman. Sebenarnya ini yang utama. Utama materi pada hari ini di sub pokok bahasan ekspresi gen. Ya, coba jadi judulnya proses ekspresi, ya, ekspresi gen terjadi pada 2 lokasi, yaitu pada inti dan sitoplasma. Coba lihat gambarnya baik-baik teman-teman. Ya, ada nuklear ini inti, ini sitoplasma, transkripsi, RNA processing, translasi. Nah, kira-kira coba dilihat 1 menit saja. Coba 1 menit dilihat baik-baik gambar ini. Coba fokus gambar ini. Ada inti. Ini adalah proses ekspresi gen, ya, yang terjadi pada inti sel dan pada sitoplasma. Ini adalah sel, teman-teman. Ini sel tanaman ceritanya. Ya, ada transkripsi, ada RNA processing, ada messenger RNA, ada ribosom, ada protein. Sekarang coba teman-teman lihat baik-baik gambar ini, ya. Tinggal setengah menit lagi saya beri waktu. Oke. Lihat baik-baik. Nah, tugasnya adalah saya minta 2 orang dari teman-teman menjelaskan, ya, slide ini. Bebas. Mau menjelaskan yang bagian kanannya saja, mau menjelaskan bagian gambar ini, saya persilakan. Yang penting saya minta 2 orang dari teman-teman di sini menjelaskan gambar. Jangan takut salah. Namanya juga belajar, ya. Ini kan baru lihat gambar ini pertama kali mungkin, kecuali yang sudah melihat LMS begitu, ya. Tapi nggak apa-apa, coba dilihat sekali lagi. Ini saya berikan gambaran. Ini adalah sel tanaman, ya. Kemudian ini ada inti selnya nih. Kemudian ini ada sitoplasmanya. Lalu ini adalah menjelaskan proses terjadinya ekspresi gen. Nah, oke, sudah 1 menit. Nah, sekarang 2 orang coba membantu kami, ya, membantu teman-teman di sini menjelaskan dari slide ini. Silakan. Yang pertama siapa yang mau coba? Jangan takut salah sekali lagi. Siapa yang mau coba? Nggak apa-apa. Nanti ditambahkan oleh yang lain dan terakhir ditambahkan oleh saya tentunya begitu. Mangga. Di sini silakan. Ayo. Saya coba, Pak. Mas Alfani Bisri, ya. Mas Ya. Alfani dari mana asalnya? Dari Magelang, Bapak. Oh, Magelang. Baik, silakan. Panggilannya siapa, Mas, panggilannya? Fani deh, Pak. Fani. Fani, oke. Silakan, Mas Fani. Mohon koreksinya ya, Pak, ya. Ya, mangga. Uh, jadi di DNA itu yang di inti sel, di replikasi DNA yang nantinya ditranskripsi atau apa ya? Dia ditranskripsi menjadi apa nih, Mas Fani? RNA messenger yang nantinya ya, disusun di situ, kemudian ditranslasi ke bawah, disusun menjadi suatu susunan gen yang menjadi suatu
nukleotida, polinukleotida yang nantinya akan menjadi ekspresi Oke. suatu ya di tanah. Oke. Ada kata-kata kunci ya yang menarik nih teman-teman ya. Ada transkripsi, ada translasi gitu ya. Walaupun masih tercampur-campur, tadi ada polinukleotida oleh Mas Fani. Mas Fani tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas Fani. Satu orang lagi silakan yang membantu saya mencoba menjelaskan gambar ini bebas. Boleh menjelaskan tempat kejadiannya di mana di bagian sel. Boleh menjelaskan apa ini transkripsi, apa itu translasi atau ke slide apa ke bagian kanan. Ini silakan saja, silakan. Terima kasih Mas Fani ya. Satu orang lagi nih. Yuk. Izin masuk. Mas Abdul Latif. Panggilannya siapa Mas Abdul Latif? Uh, Abdul Latif. 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 Mas Latif asal dari mana? Dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, Lumajang. Silakan Mas Latif. Pertama itu kan di nukleus terdapat proses dari transkripsi DNA. Yang mana DNA itu direplikasi yang terdapat proses inisiasi oleh RNA primer. Terus elongasi itu dari polimerase. Terus pengkodean dari asam amino tersebut akan berhenti yang disebut dari proses terminasi. Selanjutnya, replikasi DNA tersebut dari cetakan itu menghasilkan mRNA. mRNA tersebut sebelum meninggalkan nukleus diberi topi dan juga ekor yang mana untuk melindungi dari situasi sitoplasma yang kurang cocok dari mRNA. Oh, bagus terus. Ya, keluar dari nukleus, mRNA tersebut menuju ribosom, yang mana ribosom terjadi translasi untuk mengkode dari asam amino tersebut. Terima kasih. Wow, mantap ini. Wah, dua-duanya ya. Terima kasih Mas Latif dan Mas Fani ini sudah kalau saya jawabannya asesnya adalah benar, ini benar ya, walaupun belum sempurna. Gak apa-apa ini tapi sudah benar gitu ya. Baik, ini bagus ya teman-teman ya penjelasannya ya. Tadi setelah dibantu saya oleh Mas Fani dan Mas Latif, ini proses ekspresi gen teman-teman ya di dalam sel ini. Ya, dalam sel. Nah, sebenarnya intinya di sub pokok bahasan pertama adalah ini sebenarnya. Ya, kita coba tadi merangkum apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Fan dan Mas Latif. Jadi dalam sel teman-teman, ya dalam sel, proses ekspresi gen terjadi di dalam inti sel, ya, ini inti, ya, dan di sitoplasma teman-teman. Yang hijau ini sitoplasma. Ini inti sel, ini di sitoplasma, ingat terjadi di dua tempat ya. Proses ekspresi gen dalam inti dan dalam sitoplasma. Nah, sekarang apa sih Pak Arya yang terjadi dalam inti, ya kan? Apa sih yang terjadi dalam inti? Yang terjadi dalam inti adalah dua, teman-teman. Transkripsi dan RNA processing. Ya, jadi dalam inti ada dua kejadian di situ. Pertama adalah transkripsi DNA dan RNA processing. Nah, ini yang tadi agak terbalik. Teman-teman tadi Mas Latif dan Mas Fani, mungkin juga banyak teman-teman ya sering terbaik dengan replikasi karena kemarin baru belajar replikasi. Kalau replikasi itu adalah penggandaan DNA. Jadi DNA menghasilkan DNA yang baru. Tetapi kalau ini adalah transkripsi. Transkripsi itu adalah kita menghasilkan apa, teman-teman? RNA. Ya, jadi jangan sampai terbalik antara replikasi dan transkripsi. Jadi mutas DNA yang ganda ini ya itu ditranskripsi teman-teman. Menghasilkan apa? Menghasilkan heteronukleo RNA, RNA. Ya. Jadi ini hasil pertamanya. Ini bahan setengah jadinya. Ya, kalau di SMA langsung kan menghasilkan messenger RNA. Tapi teman-teman adalah nanti sarjana pertanian. Ternyata ya dari transkripsi ini menghasilkan dulu hnRNA. Ya, prosesnya bagaimana dari transkripsi menjadi hnRNA? Ini proses yang kata Mas Latif. Rekognisi dulu, melihat template-nya, kemudian inisiasi di mana proses pembentukan RNA-nya, ya. Kemudian dia memanjang oleh tadi bantuan RNA polimerase kalau kata Mas Latif. Kalau ada terminasi, berhentinya di mana? Ini akan kita bahas di slide berikutnya.
Jadi ini proses transkripsinya, teman-teman. Menghasilkan hnRNA. Nah, hnRNA masih di dalam inti sel. Kemudian, ini kan barang setengah jadi nih, teman-teman. Dilakukan proses namanya RNA processing. Ya, atau bahasa Indonesia pemrosesan RNA. Atau bahasa Inggrisnya RNA processing. Apa itu Pak Arya RNA processing? Ya, jadi tadi kata Mas Latif juga benar nih. RNA processing itu ada 3, teman-teman. Pertama, capping. Capping itu ujungnya, teman-teman, kepalanya si RNA itu dikasih namanya dimetilasi. Dikasih helm lah, dikasih topi. Ya, dan di ujung ekornya ini ditambahin banyak basa adenin atau yang disebut juga sebagai polyadenylation. Jadi menambahkan banyak A di ekornya. Banyak menambahkan basa nitrogen adenin. Dan splicing, apa itu splicing? Kan teman-teman tahu gen itu ya. Gen itu kan bagian DNA yang terekspresi. Jadi ini gen, teman-teman, nanti. Ini gen ya. Itu intronnya dibuang kan. Nah, proses pemotongan intron yang minggu lalu kita bahas itu disebut sebagai splicing. Jadi di sini bersih nih, gen yang bersih udah dan udah mantap. Di ujung kepalanya sudah ada helm ceritanya, yaitu dimetilasi oleh proses capping. Di ekornya ada banyak basa nitrogen adenin, ya. Prosesnya polyadenylation, dan di tengahnya sudah tidak ada intron. Pertanyaannya, kenapa Pak Arya harus dikasih helm dan ekor di situ? Nah, tadi juga benar nih teman-temannya sudah menyampaikan ya. Jadi teman-teman, dalam sitoplasma ini banyak namanya RNase. RNase itu zat-zat ya, yang menghancurkan, menghambat kerja RNA. RNA itu sangat Sangat labil, gampang rusak. Jatuh ke meja rusak, jatuh kenanya rusak. Nah, agar dia RNA itu stabil, maka perlu tadi capping dan polyadenylation. Sehingga dia siap nih ke dunia persilatan sebenarnya ya. Dia siap ke sitoplasma. Jadi di inti sel ini ada 2 kejadian, transkripsi dan RNA processing. Hasilnya adalah hasil akhirnya ya messenger RNA yang akan dibawa ke luar inti. Nah, di luar inti atau di sitoplasma, apa yang terjadi Pak Arya pada proses ekspresi gen? Dia ya akan berikatan dengan ribosom, teman-teman. Ya, ribosom. Jadi organel sel yang membantu proses translasi atau ekspresi gen itu adalah ribosom. Ya, di ribosom inilah terjadi translasi. Apa itu translasi, Pak Arya? Kalau transkripsi kan dari DNA menghasilkan messenger RNA ya, RNA lah. Nah, kalau translasi itu dari RNA atau dari messenger RNA menghasilkan rantai. Nah, tadi temannya mungkin masih ingat minggu lalu ya pelajaran ya polinukleotida, tapi bukan. Kalau ekspresi gen ini adalah rantai asam amino atau poliamin ya, rantai asam amino. Banyak sini asam amino yang rantai-rantai asam amino yang nantinya ya dia akan menjadi protein tertentu ya, menjadi fenotipe tertentu. Nah, itu teman-teman. Nah, berdasarkan tingkat ekspresi fenotipenya, gen itu kan apa kemarin bagian DNA yang akan diekspresikan itu ada tiga kelas, yaitu gen kelas 1 yang hasil akhirnya adalah nanti ribosom RNA. Jadi ini gen yang ini menghasilkan ribosom RNA, kemudian menghasilkan messenger RNA dan menghasilkan tRNA gen kelas 3-nya. Ya. Yang menjadi ekspresi tertentu, fenotipe tertentu yang tadi seperti warna buah anggur, tinggi tanaman, itu adalah gen-gen yang kelas 2 karena dia messenger RNA. Kan yang ditranslasi menjadi asam amino kan apa, teman-teman? Messenger RNA kan? Nah, messenger RNA ini berdasarkan waktu Waktu ekspresinya itu nanti kita sebut juga ada namanya inducible gen ya, dan ada housekeeping gen. Ini kita lihat ya. Jadi ini adalah proses ekspresi gen, teman-teman. Kan
Ini sebenarnya sudah selesai satu sub pokok bahasa, tapi nanti kita perdalam lagi di slide berikutnya. Ada pertanyaan untuk gambarnya teman-teman? Silakan jika ada yang ingin didiskusikan dari gambar ini, penting gambar teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham gambar ini, oh ya wes tah, selesai satu sub pokok bahasa. Silakan, kan Mas Satrio, mangga. Izin Bapak, tadi masih belum jelas terkait splicing tadi, maksudnya apa ya Pak? Oke, splicing ya teman-teman. Apa itu Pak Arya splicing? Splicing itu adalah membuang bagian intron. Jadi kemarin kan di struktur gen ada apa? Ada regulator, promotor, transcript region ya, dan terminator. Nah di bagian transcript region masih ada exon dan ada intron ya Mas Satrio ya, minggu lalu ya. Nanti kita lihat lagi juga ada satu gambar tadi ya. Nah intronnya ini ternyata kan nanti tidak bisa diekspresikan ya. Intron itu harus dibuang. Nah splicing itu nanti membuang bagian intron Mas Satrio. Jadi transcript regionnya semuanya adalah exon-exonnya. Itu Mas Satrio. Kalau capping kita metilasi menambah ujung CH3 atau kalau tidak salah ya. Kemudian di ekornya dikasih banyak adenin dan di bagian tengah-tengah badan gennya itu dibuang bagian intronnya. Itu Mas Satrio. Bagaimana Mas Satrio? Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, yang lainnya silakan. Sekali lagi, kenapa kami memberikan... Ya, silakan. Boleh, Mas Dari. Boleh nanya lagi yang transkripsi yang 1, 2, 3, 4 ini. Oh, ini boleh. Baik, sebenarnya ini Mas Dari nanti saya jawab di slide berikutnya Mas Dari ya. Yang ini ya. Mohon izin ya. Ada nanti di bagian slide berikutnya. Untuk yang transkripsi ini. Nah, silakan yang lain. Ayo satu lagi. Intinya di bagian transkripsi ada 4 ini kegiatan yang Mas Dari kawan-kawan. Dari mulai rekognisi, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya. Ya. Baik teman-teman, jadi ini intinya. Tolong teman-teman dari sekarang mulai belajar memahami gambar, bahkan tabel, diagram. Kenapa? Karena ini permohonan dari siapa? Dari pengguna lulusan kita. Saat dulu kami diskusi bareng, katanya salah satu kelemahan lulusan Departemen AG adalah masih kemampuan dalam menginterpretasikan data, gambar, atau bagan itu masih kurang. Begitu. Ya, padahal gambar ini kan tadi saya bilang, ini satu sub pokok bahasan sendiri sebenarnya. Begitu. Ya, gambar lebih bagusnya nih. Ini ceritanya tadi DNA-nya, ya. Coba lihat teman-teman baik-baik. Ya, karena daripada teman-teman baca slide yang tadi, lebih enak baca gambar teman-teman sebenarnya. Ya, tapi harus sering latihan ya. Ini misalkan ada DNA, coding dan template di sini kan. Hasil apa? Transkripsinya ada RNA atau heteronuklear RNA. Dikasih topi nih di ujungnya nih. Nah, ini topinya nih. Taruh di sini teman-teman. Kemudian dikasih basa adenin di ekornya tuh, kan banyak kan? Tuh. Kemudian displacing tadinya panjang kan? Nah, ini kan panjang nih teman-teman. Jadi ini ada pertanyaan teman-teman. Ini adalah RNA processing. Jadi RNA processing, transkripsi itu masih dalam inti sel ya. Mohon maaf Bapak. Boleh Mas Fani silakan. Tadi antara polyadenosin sama splicing itu duluan mana Pak? Kalau di urutan tadi pertama itu kan splicing dulu. Oh iya, duluan mana? Kalau duluan apa ya? Saya tidak hafal, tapi yang saya tahu adalah prosesnya bersamaan, Mas. Jadi proses pemrosesan RNA sekalian ditambah capping, tambah polyadenylation sambil ada dibuang intron. Jadi prosesnya cepat saja bersamaan begitu Mas Fani. Ya, tidak satu-satu begitu, jadi langsung dikasih metilasi. Jadi makanya di sini kan makanya bagusnya ini bukan ABC Mas Fani ya. Mungkin dia titik gitu Mas Fani ya atau strip. Jadi tidak ada urutan berarti begitu kan? Ya. Kalau transkripsi tadi ada urutan kan? Rekognisi, inisiasi, elongasi dan termi. Kalau ini dia prosesnya bersamaan Mas Fani. Gitu Mas Fani.
Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas Fadli. Itu kan polyadenylation itu jadi di belakang utasnya ditambahin basa-basa adenin. Nah, itu bisa nggak sih Pak diganti basa purin yang lain kayak guanin gitu? Terus kenapa di situ tuh adenin gitu Pak? Oke, ini menarik. Ya, bisa nggak digantikan begitu? Ya, sampai saat ini, ya, yang paling kalau kita melihat RNA messenger yang paling aman, yang paling stabil, ya, di sitoplasma adalah yang ujungnya ekornya adalah A, Mas Fadli. Begitu. Ujungnya A. Jadi sekali lagi ini adalah penemuan. Jadi ilmuwan itu menemukan ternyata messenger RNA yang banyak yang ada di sitoplasma, ya, yang terekspresi gitu, itu ternyata yang banyaknya adalah adenylation-nya. Ini bukan kita yang buat, Mas Fadli. Jadi kita menemukan fakta ini. Ketika kita rubah, misalkan, kan bisa ya dirubah ya, begitu kan, kalau teman-teman mau belajar bioteknologi, ternyata mungkin itu kurang stabil. Dihantamlah entah oleh RNA, oleh apa, begitu Mas Fadli. Jadi sampai saat ini masih adenylation, Mas Fadli. Itu mungkin Mas Fadli ya. Kenapanya saya nggak tahu, Mas Fadli. Kenapanya saya nggak tahu, benar, saya nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa dengan adenin ini dia lebih stabil begitu. Mohon maaf ya Mas Fadli ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Kalau ada yang bisa tadi tahu kenapa harus adenin gitu, boleh tuh teman-teman. Kita sharing karena sudah kuliah ya. Kuliah itu pembelajaran orang dewasa. Bukan teman-teman, bukan anak-anak lagi. Ya boleh berpendapat kalau dosennya keliru begitu atau punya pendapat lain, boleh, silakan. Bukan zamannya guru dan murid di sekolah gitu kan harus A gitu kan, harus, karena teman-teman sudah dewasa. Silakan teman-teman. Selesai kan materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya selesai, adakah yang ingin tanyakan? Ayo. Silakan. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya yang bertanya? Ayo. Atau catatannya ada yang kelewat, mungkin boleh tanya ke saya, Pak, ini saya belum lengkap gitu. Mas Alvin, silakan Mas Alvin. Tadi kan ada bagian yang OTR, Open Reading apa tadi? Open Reading Frame. Open Reading Frame. Ya, Open Reading Frame sama Untranslated Legend. Nah, itu kan sudah exon, kenapa di mRNA itu masih ada UTR ya Pak? Padahal kan kalau di awal yang pas prosesing. Oke. Saya nangkep pertanyaan Mas Alvin. Saya coba share lagi Mas Alvin ya. Sebentar. Saya nangkep pertanyaannya. Oke. Yang paling tepat kayaknya gambar yang mana ya? Nah ini, sepertinya gambarnya lebih pas nih. Menjelaskan. Oke. Ini ya. Loh, kok ini toh? Bentar Mas. Tadi mana kah? Ini dia. Ini Mas Alvin. Terlihat nggak Mas Alvin struktur gen di sini? Ya. Nah teman-teman, pertanyaannya Mas Alvin menarik ya. Tadi ada bagian Open Reading Frame, benar nggak? Ya kan? Padahal Pak Arya itu kan sudah di sitoplasma ya, sudah messenger RNA kan? Messenger RNA harusnya sudah di splicing, benar nggak? Ya, sudah tidak ada intronnya. Oke? Pertanyaannya kok masih ada untranslated region? Nah, teman-teman lihat, ternyata untranslated region itu adalah sebelum apa? Mungkin sebelum kepala, Mas Alvin, sebelum helm, sebelum apa? Capping tadi ya. Sampai mungkin ini sampai setelah stop codon. Jadi kan dia tidak diterjemahkan. Kalau bagian tengah itu memang sudah semuanya ya, sudah semuanya dia di translasi, benar kan? Translasi itu dari metionin di sini ya
mRNA kan sudah tidak ada intron ya dari methionine sampai AUG. Tapi antara AUG antara AUG dengan promotor ini masih ada basa biasanya. Masih ada basa nitrogen dan inilah yang disebut sebagai untranslated region tadi. Jadi memang yang di open reading RAM sudah tidak intron lagi, semua ditranslasi. Tapi untranslated region-nya itu adalah sebelum AUG dan setelah stop codon. Jadi di luar itu. Setelah ekor, buatlah ekor sih, setelah stop codon, setelah stop codon sampai ekor, ya ini adalah bagian-bagian yang tidak ditranslasi, tidak diterjemahkan jadi asam amino. Dan daerah sebelum AUG. Nah ini sering kita temukan, gitu. Itu mungkin Mas Alvin. Kalau di tengah-tengahnya memang sudah apa? Karena intronnya sudah tidak ada, maka semuanya ditranslasi di bagian tengah-tengah ini. Open reading frame ini. Di open reading frame ini sebenarnya bukan intronnya ya. Ini tidak ada, tidak masuk. Ini menunjukkan exon open reading frame-nya. Itu Mas Alvin ya. Gimana Mas Alvin? Ya, paham Pak. Berarti karena itu ya ada pemrosesan lagi, maka di ujung-ujungnya akan ada untranslated region begitu ya Pak? Benar. Dia tidak dan di antara promotor sampai AUG itu kadang-kadang masih ada basa Mas Alvin. Ada basa yang tidak jadi apa-apa, hanya basa saja, tidak bagian promotor, tidak bagian ini juga begitu. Karena dia baru mau mulai, sekali lagi teman-teman, baru mau mulai transaksi kalau bertemu AUG ini begitu. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas Alvin. Yang lainnya silakan. Mungkin 1-2 orang lagi jika ada. Sambil menunggu saya mau ini teman-teman. Karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran, pendinginannya adalah, nah kesimpulan. Saya mau dong 2 orang lagi. 2 orang kalau saya belum puas ya. Kalau saya sudah puas, cukup 1 orang. Siapa yang mau menjelaskan gambar ini? Nah, ayo gambar ini saja. Ini kan satu slide ini sudah semuanya, benar nggak teman-teman? Ayo, siapa yang mau membantu saya menjelaskan gambar ini saja? Silakan, yang mau. Jangan takut salah. Salah mah biasa tuh, ya. Ayo, yang belum pernah berkomentar coba deh. Sekali saja nanti ketagihan beneran. Ingat kata-kata Pak Arya tuh. Ya. Ayo. Saya tahu sebenarnya teman-teman bisa, tapi nggak tahu kenapa ya IPB gitu sih, malu-malu. Ayo lebih percaya diri lagi ayo. Kalau mau belajar jadi leader harus berani. Kalau hanya diem ikut saja nanti nggak jadi leader teman-teman. Ayolah latihan jadi leader. Ayo, nggak apa-apa salah. Siapa yang mau coba? Habis ini kita selesai beneran. Habis kita selesai kan? Nah, bisa ada istirahat panjang tuh. Enggak. Kalau nggak berani sendiri boleh berdua. Ayo, boleh berdua. Siapa yang mau join berdua? Silakan. Ini nggak ada yang mau beneran. Ayo. Izin Pak. Oh, Mbak Sela. Silakan Mbak Sela. Malah woman ya. Ayo Mbak Sela. Kalau ada yang salah dikoreksi ya Pak. Ya silakan. Jadi proses ekspresi gen itu terjadi di 2 tempat. Di nukleus sama di sitoplasma. Okay. Nah, di sitoplasma di nukleus atau di inti sel itu terjadi transkripsi. Nah, transkripsi ini menghasilkan hnRNA. Nah, di dalam sebelum ada hnRNA ini ada prosesnya itu ada template recognition di mana dibantu oleh RNA polimerase. Nah, mantap. RNA polimerase ini berikatan dengan utas 2 DNA. Nah, nanti menentukan mana yang menjadi pengkode dan mana yang menjadi template berdasarkan promotornya. Nah, terus ada inisiasi. Nah, inisiasi ini proses untuk mulai membuat basa RNA pertama. Okay. Terus ada elongasi juga. Elongasi ini pemanjangan sampai di termination di termination site, di mana ini di RNA polimerase ini bergerak di sepanjang DNA sambil membuat RNA itu. Okay. Terus ada termination. Nah, termination ini berhentinya pemanjangan, di mana nggak ada lagi penambahan utas basa yang dilakukan di open reading frame, di mana dari AUG sampai di stop codon.
Terus selanjutnya itu terbentuklah HNRNA. Nah, setelah HNRNA ini terjadi RNA processing. Nah, RNA processing ini ada 3 tahap. Ada 3 proses. Yang pertama ada capping atau penambahan topi pada ujung 5. Nah, pada ujung 5-nya itu ditambahin CH3 untuk menghambat kerusakan RNA oleh RNA sel yang bertugas untuk mengurai RNA. Terus ada polyadenylation ditambah ekor. Nah, di ekor ini ditambah 10 sampai 30 basa adenin di ujung mantap. agar Terus stabil. Terus splicing. Nah, splicing ini untuk memotong intron. Oke. Setelah itu jadi mRNA yang dibawa ke ribosom dan terjadi translasi. Nah, translasi ini satu asam amino dikode oleh 3 basa atau triplet codon. Nah, karena ada 4 basa, jadinya ada 64 kombinasi codon. Nah, sedangkan ada 3 kombinasi stop codon. Jadi tinggal 61 codon yang tersisa. Nah, ada 61 codon, tapi asam amino yang digunakan itu hanya 20. Jadi ada beberapa asam amino yang dikendalikan oleh 2 codon begitu. Terus itu terjadi di ribosom dan jadilah akhirnya jadi protein. Mulainya dari mana? Punten Mbak Sela, mulainya dari triplet codon apa mulai dia translasi itu? Dari AUG. Oke, berhenti di mana? AUG berhentinya di UGA, UAA, dan UAG. Oke. Terus rantai asam amino, ya kan? Ya, terus menghasilkan gen kelas 1 itu menghasilkan RNA. Nah, gen kelas 2 itu menghasilkan ada 2 macam gen, yaitu ada host keeping gen. Dia ini terekspresi terus-menerus. Dia ini menjaga kehidupan, misalnya gen yang mengendalikan kerja jantung. Terus ada invisible gen yang terekspresi khusus. Nah, dia ini terdapat 90% dari gen. Terus yang ketiga ada gen kelas 3. Nah, ini menghasilkan protein yang membawa asam amino ke ribosom, menghasilkan tRNA. Oh, hebat. Hebat ya teman-teman. Beri ini dong tepuk tangan ini ya, Mbak. Jadi nggak perlu 2 orang nih. Saya rasa cukup. Terima kasih ya, Mbak Sela ya. Oh, mantap ini. Nah, itu teman-teman, kalau sudah bisa menjelaskan kayak gitu ya, seperti itu, ya sudah, berarti tercapailah capaian pembelajaran kita gitu buku saya. Ya. Nah, itu teman-teman ya, nanti ke adiknya, ke kakak, gitu silakan saja dicoba. Ya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa tugasnya ya yang diwanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.